Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema bahaya listrik dan sistem pengamanannya. Pada satu sisi, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita sangat membutuhkan daya listrik. Namun, pada sisi lain, listrik sangat membahayakan keselamatan kita kalau tidak dikelola dengan baik. Sebagian besar orang pernah mengalami atau merasakan sengatan listrik, dari yang hanya merasa terkejut saja sampai dengan yang merasa sangat menderita. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kita perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya listrik, dan jalan yang terbaik adalah melalui peningkatan penahanan terhadap sifat dasar kelistrikan yang kita gunakan. Yang pertama, ada bahaya listrik. Bahaya listrik dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Di sini saya akan menjelaskan bahaya primer. Bahaya primer yaitu bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, seperti bahaya sengatan listrik dan bahaya kebakaran atau ledakan. Dapat dilihat dari gambar di samping ya. Yang berikutnya, bahaya sekunder. Bahaya sekunder adalah bahaya-bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung. Namun, bukan berarti bahwa akibat yang ditimbulkannya lebih ringan dari yang primer. Dapat dilihat dari gambar di samping ya. Yang kedua, bahaya listrik bagi manusia. Dampak dari sengatan listrik antara lain yaitu yang pertama, gagal kerja jantung, yaitu berhentinya denyut jantung atau denyutan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mensirkulasikan darah dengan baik. Yang kedua, gangguan pernafasan akibat kontraksi hebat yang dialami oleh paru-paru. Yang ketiga, kerusakan sel tubuh akibat energi listrik yang mengalir di dalam tubuh. Yang keempat, terbakar akibat efek panas dari listrik. Dan berikut proses terjadinya sengatan listrik. Ada dua cara listrik bisa menyengat tubuh kita, yaitu melalui sentuhan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, bahaya sentuhan langsung merupakan akibat dari anggota tubuh bersentuhan langsung dengan bagian yang bertegangan. Yang kedua, bahaya sentuhan tidak langsung merupakan akibat dari adanya tegangan liar yang terhubung ke bodi atau selengkup alat yang terbuat dari logam atau bukan bagian yang bertegangan, sehingga bila tersentuh akan mengakibatkan sengatan listrik. Dan berikutnya, ada sistem pengaman terhadap bahaya listrik. Ada banyak cara atau metode dari sentuhan langsung seperti yang akan dijelaskan. Yang pertama, isolasi pengaman yang memadai. Pastikan bahwa kualitas isolasi pengaman yang baik dan dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dengan baik. Memasang kabel sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, menghalangi akses atau kontak menggunakan pembatas. Yang ketiga, menggunakan peralatan interlocking. Peralatan ini biasa dipasang pada pintu-pintu yang di dalamnya terdapat peralatan yang berbahaya. Jika pintu terbuka, maka semua aliran listrik ke peralatan tersebut
akan terputus. Dan sekarang memasuki tahap menyiapkan langkah-langkah tindakan darurat ketika terjadi kecelakaan. Yang pertama, prosedur shutdown, yaitu tombol pemutus aliran listrik atau emergency off harus mudah diraih. Yang kedua, pertolongan pertama. Pertolongan pertama yang dimaksud di sini yaitu yang pertama, korban harus dipisahkan dari aliran listrik dengan cara yang aman sebelum dilakukan pertolongan pertama. Yang kedua, hubungi bagian yang berwenang untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. Slide berikutnya, bahaya kebakaran dan peledakan. Banyak peristiwa kebakaran dan peledakan sebagai akibat dari kesalahan listrik. Peristiwa ini memberikan akibat yang jauh lebih fatal daripada peristiwa sengatan listrik karena akibat yang ditimbulkannya biasanya jauh lebih hebat. Akibat ini tidak bisa terbatas pada jiwa, namun juga pada harta benda. Lebih-lebih lagi, bila melibatkan zat-zat berbahaya, maka tindakan bahayanya juga akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, peristiwa semacam ini harus dicegah. Hal-hal berikut bisa mengurangi resiko bahaya listrik, yakni yang pertama, jauhkan sumber-sumber listrik seperti saklar, sambungan listrik, dan kabel-kabel listrik. Gunakan standar pengaman pemasangan sumber daya tersebut sehingga tidak membahayakan dan terhindar dari sengatan, terutama untuk anak-anak. Yang kedua, gunakanlah material listrik seperti kabel listrik, tusuk kontak listrik, saklar listrik yang terjamin kualitasnya sesuai dengan standar. Standar dari material listrik tersebut biasanya bertuliskan Standar Nasional Indonesia atau SNI, Lembaga Masalah Kelistrikan atau SPLN, Standar PLN. Yang ketiga, segera pangkas pohon, ranting-ranting di dekat rumah jika sudah mendekati listrik. Yang keempat, gunakan listrik secara jujur dengan tanpa mencuri listrik atau menyentol, mengakali KWT meter, atau menggunakan listrik secara tidak sah. Yang keenam, berhati-hati dan selalu memberikan pengarahan kepada yang tidak mengerti kelistrikan agar selalu waspada ketika berada di dekat jaringan listrik. Kesimpulannya, listrik dapat membahayakan keselamatan Anda jika tidak dikelola dengan baik. Banyak penyebab bahwa listrik yang terjadi di sekitar kita antara lain isolasi kabel rusak, bagian penghantar terbuka, dan sambungan terminal yang kurang baik. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya katakan atau saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Terima kasih.